Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fitria Rahmawati, Sobihatur Rojabiah, dan Anastasia Fauzianti. Di sini kami akan membahas mengenai otonomi daerah, desentralisasi fiskal, dan kemandirian keuangan daerah di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai otonomi daerah. Otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri, atau memerintah sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Jadi, otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas asas otonomi daerah. Terdapat 3 asas. Yang pertama ada asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah. Dan yang terakhir ada asas tugas pembantuan, yaitu penugasan oleh pemerintah kepada daerah dan oleh daerah kepada desa dalam melakukan tugas tertentu dengan disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang berwenang. Selanjutnya mengenai prinsip otonomi daerah. Di sini ada 3 prinsip. Yang pertama ada prinsip otonomi seluas-luasnya, yaitu prinsip otonomi daerah di mana daerah diberikan kewenangan dalam mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, moneter, keamanan, agama, peradilan, dan fiskal nasional. Yang kedua ada prinsip nyata, yaitu prinsip otonomi daerah di mana daerah diberikan kewenangan dalam menangani urusan pemerintahan yang berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada dan dapat berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan ciri khas daerah. Yang terakhir ada prinsip otonomi yang bertanggung jawab, yaitu prinsip otonomi yang dalam sistem penyelenggaraannya harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonomi, yang bertujuan untuk memberdayakan daerahnya masing-masing dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya adalah tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah ada 8. Yang pertama untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua untuk keadilan nasional. Yang ketiga untuk pemerataan wilayah daerah. Yang keempat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Yang kelima menjaga hubungan baik antara pusat dengan daerah, antar pusat, serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam untuk mengembangkan kehidupan yang demokrasi. Yang ketujuh untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan prakarsa dan kreativitas. Dan yang terakhir untuk mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Manfaat otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan manfaat yang cukup efektif bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak dan wewenang kepada suatu daerah dalam mengatur urusannya sendiri, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih leluasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini adalah dampak positif dari adanya otonomi daerah. Yang pertama ada berkembangnya sosial budaya. Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah memiliki sosial budaya yang semakin berkembang. Hal ini membuat setiap daerah mampu mengembangkan seluruh aspek kehidupan sosial budaya demi mencapai kesejahteraan. Misalnya saja mengembangkan kesenian daerah supaya dapat lebih dikenal di mancanegara. Yang kedua, pertahanan dan keamanan. Melalui otonomi daerah, pemerintah menjadi lebih memperhatikan aspirasi masyarakat yang ada. Hal ini menjadikan keinginan untuk memisahkan diri dari bagian wilayah negara dapat diredam, sehingga pertahanan dan keamanan negara dapat terjaga dengan baik. Yang ketiga, memberikan potensi untuk daerah berkembang. Untuk mengembangkan daerah tidak hanya dari sosial dan budayanya saja, tapi bisa dari pendidikan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan anggaran pendapatan daerah. Yang keempat adalah kewenangan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka dapat menjadikan pemerintah daerah memiliki kewajiban terhadap kebijakan tertentu sesuai kondisi wilayahnya. Kewenangan tersebut mampu menjadikan pemerintah daerah beserta masyarakat di seluruh Indonesia dapat berkembang dengan baik sesuai pada potensi dan ciri daerah yang dimiliki. Yang kelima, memicu kemajuan suatu daerah. Apabila pendapatan daerah meningkat, maka sumbangan terhadap pendapatan nasional juga ikut meningkat. Indonesia akan berubah menjadi lebih baik lagi apabila seluruh daerah yang ada di Indonesia mampu mengembangkan diri. Yang keenam adalah sumber daya yang mudah dikelola. Sumber daya menjadi lebih mudah dikelola, seperti SDA dan SDM. Misalnya, apabila suatu daerah memiliki sumber daya berupa laut, maka pihak pemerintah daerah bisa mengelolanya menjadi sumber perikanan, wisata, bahkan mengelolanya menjadi perbatasan wilayah laut maupun yang lainnya. Yang ketujuh ada efisiensi waktu. Dengan adanya otonomi daerah, maka dapat menjadikan waktu pengembangan negara akan lebih efisien, karena segala sesuatunya dapat dilakukan sendiri. Karena apabila segala sesuatunya harus ke pusat, maka cenderung akan lama. Yang terakhir adalah efisiensi biaya. Dengan adanya otonomi daerah, maka memberikan dampak positif berupa penekanan biaya yang lebih murah. Contohnya, ketika membuat akta kelahiran dapat secara langsung datang ke pemerintah daerah, terlebih lagi jika masyarakat tinggal jauh dari pemerintah pusat. Berikut ini adalah dampak negatif dari adanya otonomi daerah. Yang pertama ada daerah miskin sulit untuk berkembang. Daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya yang berkembang, maka hal ini bisa menjadikan daerah tersebut sulit untuk maju. Sementara setiap daerah akan berlomba-lomba mengembangkan wilayah masing-masing tanpa harus memperdulikan wilayah yang lainnya. Yang kedua adalah menimbulkan konflik antar daerah. Pengembangan masing-masing wilayah bisa menimbulkan konflik antar daerah, terlebih lagi untuk daerah perbatasan sumber daya alam dan wilayah. Dalam hal ini membutuhkan kearifan kepala daerah dalam membuat kesepakatan bersama maupun kebijakan. Yang ketiga adalah koordinasi antar daerah tidak terjalin. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki wewenang yang berbeda, sementara koordinasi maupun kerjasama hanya dilakukan sesuai pada kesepakatan kepala daerah maupun kebijakan pemerintah daerahnya. Dan yang terakhir adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial semakin meningkat, maka akan berakibat adanya konflik sosial, sehingga sebaiknya kesenjangan sosial tidak terus-menerus dibiarkan, misalnya seperti antara wilayah Jakarta dengan daerah penyangganya. Pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai desentralisasi fiskal. Di sini yang pertama yaitu mengenai definisi desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada sistem pemerintahan yang desentralisasi diwujudkan dengan sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat, kini dapat diputuskan di tingkat pemerintah daerah. Sistem desentralisasi fiskal memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Sedangkan kekurangannya yaitu sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan, di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat.
Yang kedua, mengenai kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal yang akan kita bahas yang pertama mengenai manfaat dari kebijakan desentralisasi fiskal itu sendiri. Di sini ada dua manfaat yang bisa diambil. Yang pertama adalah efisiensi ekonomis. Anggaran daerah untuk pelayanan publik bisa lebih mudah disesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat dengan tingkat akuntabilitas dan kemauan bayar yang tinggi. Yang kedua, mengenai peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pajak daerah. Pemerintah daerah bisa menarik pajak dengan basis konsumsi dan aset yang tidak bisa ditarik oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, mengenai tujuan dari kebijakan desentralisasi fiskal. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan. Menurut Mardiasmo, ada beberapa prinsip dan tujuan dari desentralisasi fiskal. Yang pertama, yaitu mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar daerah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya nasional. Yang keempat, tata kelola transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran. Dan yang terakhir, mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro. Selanjutnya, implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Di Indonesia sendiri, beberapa kondisi pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam UU nomor 33 tahun 2004 telah dinyatakan dengan tegas bahwa DAU atau dana alokasi umum dibagikan dengan formula yang didasarkan atas alokasi dasar dan kesenjangan fiskal. Yang kedua, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut dan menentukan tarif secara terbatas, yaitu tarif maksimum telah ditentukan oleh UU untuk beberapa jenis pajak daerah yang ditentukan. Hal ini menyebabkan daerah hanya memiliki instrumen yang terbatas untuk mengelola sisi fungsi pendapatan. Yang ketiga, dana alokasi umum berusaha menyeimbangkan distribusi pendapatan asli daerah dan pendapatan yang berasal dari sumber daya alam. Kabupaten atau kota yang tidak kaya dengan sumber daya alam menerima DAU lebih besar jika DAU itu didistribusikan murni berdasarkan formula kesenjangan fiskal. Kondisi yang keempat adalah Papua merupakan salah satu daerah yang banyak mendapat manfaat dari pelaksanaan desentralisasi. Papua juga menerima dana otonomi khusus. Tambahan dana ini tidak hanya menambah pengeluaran pembangunannya, tetapi juga pengeluaran rutinnya, terutama gaji. Sementara Papua menerima peningkatan anggaran dalam jumlah besar, pengeluaran mereka dengan kategori yang berjudul lain-lain meningkat dengan sangat tajam, 2 kali lipat jika dibandingkan antara tahun 1999 dan 2001. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah. Ada beberapa dampak dari adanya desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah. Yang pertama, secara nasional atau agregat, transfer per kapita yang meningkat sangat tajam dari tahun ke tahun selaras dengan pengurangan tingkat kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran. Yang kedua, pada beberapa daerah yang tingkat transfer per kapitanya sangat tinggi, ternyata mengalami penurunan kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Yang ketiga, desentralisasi fiskal telah secara nyata memberikan dampak catching up bagi daerah-daerah yang sebelumnya sangat tertinggal untuk mengejar ketertinggalannya. Dan yang terakhir, telah terjadi peningkatan output layanan publik di daerah, yaitu output pendidikan, berupa angka partisipasi murni atau APM sekolah dasar yang meningkat di seluruh provinsi. Sementara itu,
Untuk output kesehatan, yaitu angka kematian bayi yang menurun signifikan di seluruh provinsi. Materi yang selanjutnya adalah kemandirian keuangan daerah di Indonesia. Kemandirian keuangan daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam menggambarkan hal ketergantungan daerah pada sumber dana pemerintah pusat dan provinsi bagi kabupaten dan kota. Jadi, makin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah dan provinsi makin rendah. Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, yakni makin tinggi kemandirian keuangan daerah menggambarkan makin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Menurut Tangki Lisan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Yang pertama, potensi ekonomi daerah. Indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Yang kedua adalah kemampuan dinas pendapatan daerah. Artinya, kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah. Kemudian rasio kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya PAD atau pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat pendapatan asli daerah merupakan unsur dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim, pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Sehubungan dengan hal ini, setiap daerah diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk mencapai daerah yang mandiri. Menurut Halim, rasio kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan menjadi pendapatan asli daerah per bantuan pusat provinsi dan pinjaman dikali dengan 100%. Selanjutnya, terdapat pola hubungan kemandirian dan kemampuan keuangan daerah. Jadi, ada beberapa rasio yang menunjukkan kemandirian dan pola hubungan. Nah, pola hubungan instruktif merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, atau daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Kemudian pola hubungan konsultatif menunjukkan campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi. Hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah. Kemudian, pola hubungan partisipatif merupakan pola di mana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat. Kemudian selanjutnya, pola hubungan delegatif merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah. Kemudian yang selanjutnya adalah kemandirian keuangan daerah di Indonesia atau 10 kabupaten atau kota dengan pendapatan asli daerah tertinggi pada tahun 2018-2019 dilansir dari berita tagar.id bersumber dari realisasi ringkasan APBD tahun 2018 Kementerian Keuangan. Di situ terdapat bahwa peringkat pertama diperoleh oleh Kota Surabaya sebesar 4.973 miliar. Kemudian yang kedua adalah Badung, Provinsi Bali, Tangerang, Banten, Bogor, Kota Bandung, Bekasi, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Semarang, kemudian yang terakhir Sidoarjo. Kemudian selanjutnya daerah paling mandiri periode 2020 dilansir dari Detik Finance. Hasil review atas peringkat 5 besar IKFD tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, untuk tingkat nasional, tingkat pertama diperoleh dari Kabupaten Badung,
Kemudian yang kedua, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kota Surabaya, dan Provinsi Bali. Kemudian untuk tingkat provinsi, peringkat pertama diperoleh Provinsi Banten, kemudian Provinsi Bali, kemudian Provinsi Jawa Barat, kemudian Provinsi Jawa Timur. Dan untuk tingkat kota, yaitu yang pertama Kota Surabaya, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Denpasar, Kota Batam. Kemudian yang terakhir untuk 5 besar peringkat IKFD atau tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bogor. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.